Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafian Radian dengan NPM 2478284, kelas dari 3C. Jadi sini saya akan membuat video hands-on saya itu mata kuliah analisis dan ilmu data. Jadi di sini itu lab 12 klasifikasi. Jadi di sini kayak ada seperti tujuan pembelajarannya itu yang pertama mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi, yaitu cleaning, encoding, dan scaling. Terus ada mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya KNN, Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest. Terus ada mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan convention metric, itu Aquary, Precision, Recall, dan V1 Score. Oke, di sini ada delivery foldernya. Terus di sini yang pertama itu ada pemilihan dataset. Nah, di sini kan seperti ada tabel, yaitu ada topik dataset, link sumber, terus ada algoritma dan absen. Jadi karena saya absen 12, saya menggunakan topik datasetnya itu air quality and pollution. Nah, jadi link sumbernya ini kita download, itu tipe CSV, terus algoritmanya itu memakai random forest dan CVM. Oke, jadi kita langsung ke collab saya. Jadi di sini yang pertama itu di sini seperti ada import library. Nah, jadi import seperti import pandas, ASPD, terus import NuPy, ASNP. Jadi di sini tuh kita memanggil semua library yang dibutuhkan untuk analisis, yaitu seperti pandas dan NuPy untuk manipulasi data. Terus ada Matplotlib dan Seaborn, ini untuk visualisasi. Terus ada Scikit, yaitu processing, yaitu terus modeling dan evaluasi. Oke, jadi library ini wajib ada karena data itu perlu dibaca, dibersihkan, diolah menjadi fitur numerik, terus kemudian dimasukkan ke dalam model meshing, terus learning, dan akhirnya dievaluasi menggunakan metrik performa. Oke, terus yang selanjutnya ini ada yaitu yang from Google Colab import file. Ini kita upload datasetnya. Jadi pada tahap ini yaitu dilakukan agar datasetnya itu OpenNet, itu menggunakan CSV, terus dapat diproses oleh Python-nya. Oke, terus selanjutnya itu ada load dataset, yaitu yang datasetnya dibaca menggunakan seperti df, pd, read, CSV, OpenNet, terus CSV, stepnon, engineer, Python, df, head. Jadi stepnon ini dipakai agar kolabnya itu secara otomatis mendeteksi separator itu atau ini. Setelah berhasil dibaca, data ditampilkan menggunakan df head. Oke, terus untuk melihat sampel datanya di baris awal. Oke, di sini ada tweetnya seperti ini. Oke, terus selanjutnya itu ada nah di sini itu processing kolom koordinat. Jadi pada dataset ini kolom koordinatnya itu masih berupa satu string seperti ini. Oke, terus jadi maka kita memakai kode berikut, yaitu memisahkannya. Oke, jadi karena long dan latitude-nya itu harus berupa angka, yaitu numerik, agar bisa diproses oleh model, maka kolom stringnya itu dipisah menjadi dua kolom numerik. Oke, terus di selanjutnya ini ada kode, itu df drop. Nah, itu subnet, ct, pointer, value, latitude, dan length. Jadi di baris ini tidak memiliki nilai pada kolom penting seperti long red, low value, atau koordinat. Dihapus agar model tidak salah belajar. Oke, itu menghapus data kosong. Selanjutnya itu ada filter data PM2.5, yaitu kode ini seperti FM5, DF, pollutant, PM2.5 itu copy. Terus ada tentukan kelas kualitas udaranya seperti def air quality class, value, air value, return gold, leaf
value. Jadi di bagian ini tuh analisisnya hanya difokuskan pada partikel PM2.5 karena ini adalah parameter utama dalam penentuan kualitas udaranya. Oke, selanjutnya itu ada membuat target kelas kualitas udaranya. Jadi di sini kita pakai DF air quality ini. Oke. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada DF drachma subnet city pollutant value itu dalam longitude itu seperti yang di sini ada tang ini missing value-nya, terus yang di bawahnya di sini buat target klasifikasi misalnya itu untuk PM2.5. Oke. Kita lanjut sekian. Terus selanjutnya ini ada label encoding kolom kategorikal. Jadi model mesin ini learningnya hanya menerima angka sehingga kolom yang berisi teks seperti kota, negara atau nama sumber harus diubah menjadi angka melalui label encodingnya. Oke. Terus ada selanjutnya itu membuat fitur dan labelnya yaitu seperti X dan Y. Ya, ini X dan Y yaitu kalau X itu variabel input dan Y ini kualitas udara yang ingin diprediksi. Terus ada selanjutnya itu standarisasi data yaitu yang Sclair ini jadi standarisasi penting ini agar semua fitur memiliki rentang nilai yang setara yaitu sehingga model seperti CFM dapat belajar lebih optimal. Oke, terus selanjutnya itu ada yang from Sclair model selection import trend test split itu seperti X-trend, X-test, Y-trend, Y-test. Oke, jadi di sini itu penjelasannya itu ada 80% data yaitu seperti training, terus 20% datanya itu testing. Stability ini yaitu memastikan proporsi kelas seimbang pada trend dan test setnya. Oke, terus selanjutnya itu ada training model itu seperti random random itu dari convention metricnya itu terlihat bahwa random forest itu mengklasifikasikan data dengan sangat baik bahkan mendekati 100%. Terus fitur importance itu menunjukkan variabel paling berpengaruh adalah seperti value, longitude, dan length. Oke, terus ada SVM forest. Oke, di sini SVM. Jadi di sini tuh seperti kernel RBF-nya itu cocok untuk data non linear. Terus ada kelas weight balance itu menangani ketidakseimbangan jumlah kelas. Terus ada menghasilkan conversion metric dan ROC curve untuk setiap kelasnya. Itu seperti ini, ada outputnya, ada akurasi, precision, recall, F1 score-nya. Oke. Sini S1 convention metricnya. Terus nah di sini selanjutnya tuh ada yang precision-nya itu precision score-nya tuh seperti test, spread, overweight. Terus di sini ada outputnya tuh precision-nya tuh ini. Oke, selanjutnya itu ada random forest dan class weight-nya ini kode. Terus FVM dengan class weight. Oke, di sini tadi SVN balance-nya, confirmation. Di sini tidak ada SVN balance-nya. Nah, di sini selanjutnya itu ada from Sclair processing itu label import binaries-nya. Di sini terlihat outputnya seperti SVM, ROC, curve yaitu multi class-nya.
Oke. Nah, terus selanjutnya ada interpretasi dan alasan laporan. Oke, seperti performance matrix summary-nya, confirmator summary random forest, terus confirmator-nya summary itu SVM, terus fitur importance random forest, terus hierarchy out summary itu SVM multiclass. Oke, di sini outputnya itu seperti ada perform matrixnya, ada seperti model itu seperti random forest, SVM balance, akurasinya, precision, recall, dan F1 skornya. Terus di bawahnya ada random forest confirm metric, ya pretty good, moderate, unlikely, pretty good, moderate, unlikely. Terus ada SVN balance itu conference metric itu goodnya seperti 630, terus moderate 137, dan unlikely-nya itu 64. Terus ada random forest fitur importance, terus ada isi itu ada value, long let load, code, source name, terus GT unit. Oke, ada SVN road out per kelasnya. Terus selanjutnya ini ada perbandingan random forest versus SVM. Oke, seperti perform, tabel perbandingan performnya, kesimpulannya. Jadi di sini outputnya itu seperti tabel perbandingan perform, seperti model, accuracy, precision, recall, dan F1 score itu seperti random forest dan SVM balance. Seperti ini ada tabelnya itu perbandingan perform versus SVM-nya. Oke, jadi di kesimpulan perbandingannya itu random forest itu unggul di akurasi dan F1 skor keseluruhan. Terus SVM unggul sedikit di precision, terutama kelas minor jika diatur balance-nya. Oke, jadi pilihan modenya itu tergantung fokus. Jadi akurasi keseluruhan itu random forest, terus kalau kesalahan kelas minor SVM. Oke, jadi klasifikasi kualitas udara PM2.5 ini menggunakan dua model, yaitu machine learning, yaitu random forest dan SVM. Jadi balance. Dapat disimpulkan bahwa kalau yang random forest itu memberikan perform terbaik dibandingkan SVM dengan nilai akurasi, recall, dan F1 score yang sangat tinggi, yaitu mendekati sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa random forest mampu mempelajari pola pada data PM2.5 dengan sangat baik dan membuat prediksi yang konsisten. Terus ada SVM, yaitu balance, masih mampu melakukan klasifikasi, tetapi performanya lebih rendah, terutama pada kelas moderate dan God. Hal ini terlihat jelas pada conference metric dan hierarchy out-nya, yang menunjukkan bahwa SVM kesulitan membedakan batas antar kelas yang berdekatan. Terus dari fitur importance itu pada model random forest ini, variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan kualitas udara adalah yaitu value, yaitu konsentrasi PM2.5, yaitu faktor utama. Terus songlet dan latitude-nya itu menunjukkan lokasi berperan dalam variasi polusi. Terus selanjutnya itu ada secara keseluruhan. Jadi random forest itu cocok untuk digunakan ketika fokusnya adalah akurasi, keseluruhan model, dan kestabilan performa. Sedangkan SVM lebih cocok jika datasetnya itu sangat seimbang dan memiliki pola yang jelas. Namun pada kasus ini variasi dan ketidakseimbangan dapat membuat performanya menurun. Terus ada model terbaik untuk klasifikasi kualitas udara itu adalah PM2.5. Pada dataset OpenAI adalah random forest karena memberikan hasil paling akurat dan terpercaya. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya David mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.